Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Santri-santri Al-Fatih, para asatidz, para jamaah sekalian, wali santri yang Allah muliakan, dan siapapun yang menyimak video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan kehidupan insyaallah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada diri kita semua pada detik ini, hari ini. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita berada di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Dan di akhir bulan Sya'ban ini adalah detik-detik penantian seseorang muslim, khususnya menunggu, yaitu waktu yang sangat luar biasa, ditunggu-tunggu kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, maka doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi hadhihi syahr, fi hadha syahr, wa ballighna Ramadan, yaitu sampaikan ke bulan suci Ramadan. Karena memang ayat-ayat berkenaan tentang bulan suci Ramadan, ya, yang termasuk surat Al-Baqarah itu 183, 84, ya, itu turun di pertengahan Ramadan, turun di akhir Sya'ban, ya, pertengahan sampai ke akhir Sya'ban, ya. Maksudnya adalah turunnya perintah dan pemberitahuan tentang puasa Ramadan itu turun di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelumnya, yaitu mengharuskan seorang muslim, terutama seorang yang beriman, itu mempersiapkan bulan suci Ramadan bukan di awal bulan, tetapi di satu bulan sebelumnya, ya. Contoh, ketika kita lihat hadis yang panjang, ya, dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan bahwasanya Rasulullah memperbanyak puasa, atau tidaklah Rasulullah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan latihan atau bulan cerminan daripada bulan Ramadan. Dan mustahil, ya, orang mau berhasil, mau sukses, ya, mau lancar di bulan Ramadan kalau bulan Sya'bannya dia lupa, dia lalai. Yang mana Rasulullah sudah praktisikan itu, yaitu syahru Sya'ban itu syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyaknya orang lupa, lalai di bulan Sya'ban, ya. Maka dari itu mereka banyaknya mengaktivitaskan, ya, menitik beratkan aktivitas amal soleh itu di awal Ramadan. Jadi waktu satu Ramadan baru dikejar baca Qur'annya, baru dikejar tahajudnya, qiyamul lailnya, ya, tarawih itu. Kemudian dikejar lagi berpuasa, karena dengan puasa wajib harus berpuasa. Sehingga semangat dan spirit bulan Ramadan hanya berada pada pekan pertama saja. Ya, kalian lihat masjid-masjid itu, ya, pekan pertama full bubar sampai jalan. Ya, mulai masuk pekan kedua, sudah mulai terkikis, sopnya makin ke depan, ya, sopnya. Terus nanti rame lagi ketika menjelang Idul Fitri, Lebaran. Nah, ini kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena kebanyakan kita itu seperti, ya, dadakan, ya. Wah, masuk bulan suci Ramadan. Yang mana kata Rasulullah, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Akan datang atau datanglah kepada kalian syahrul Ramadan, yaitu bulan yang berkah dengan keberkahan yang banyak sekali, mubarak. Ya, tuftahu fihi abwabal jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Potensi untuk berbuat baik itu luar biasa. Yang biasanya gak ke masjid, ya mungkin bisa yang azan atau yang soft pertama, yang biasanya sulit untuk ngaji, di bulan itu berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Yang biasanya sulit sekali bersedekah, wah, mengetahui bulan Ramadan sedekah banyak. Bahkan ada sebagian orang agnia, orang-orang kaya itu stop dulu, ya, Sya'ban, nanti waktu Ramadan baru
gelontorkan uangnya untuk memberi makan orang yang berbuka puasa, yang sahur, ya, dan yang lain sebagainya. Bangun ini dan bangun itu bulan Ramadan. Magnet dalam memacu untuk beramal soleh itu besar, ya. Begitupun juga dengan pintu-pintu neraka, yaitu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Potensi untuk melakukan keburukan itu sedikit. Nah, begalnya nanti, ya, mencurinya nanti. Ya, stop dulu bulan Ramadan. Ya, nanti dilanjut bulan. Enggak gitu ya. Maksudnya adalah banyak orang mempertimbangkan bulan Ramadan yang tadinya enggak sama sekali mendapat hidayah, Allah paksa agar kita dapat hidayah. Lutukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita bertakbir Allahu Akbar itu rasa syukur kita. Karena apa? 1 bulan dipaksa sama Allah, secara tidak langsung kita mendapatkan hidayah, ya, melalui bulan suci Ramadan ini. Hidayah Allah, hidayah kebaikan, ya. Dan kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana, ya, dengan 2-3 ayat setelahnya itu turun di bulan Sya'ban, di bulan ini, dengan harapan, ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Enggak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba atau masuk bulan Ramadan latihan. Ya, latihan. Dan kita perlu ketahui perintah puasa atau perintah wajibnya puasa Ramadan ini kapan? Yaitu di tahun kedua Hijriyah, ya, di bulan Sya'ban. Dan, ya, di tahun yang sama pada bulan Ramadan 17, ya, itu diperintahkannya untuk berperang. Ada perang apa di situ? Perang Badar. Ya, di tahun yang sama teriring perintah berpuasa, wajibnya berpuasa Ramadan, itu juga ada perintah berperang. Ya. Maka luar biasa sekali, ya, beban amanah syariat yang dipikul oleh sahabat terdahulu itu. Kita coba akan membahas, lihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil imannya, ya. Ya, kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Dan yang Allah panggil bukan umurnya, bukan kemampuannya, bukan posisi dan jabatannya, tetapi imannya, iman. Jadi perintah puasa itu sebetulnya bagi orang yang beriman. Orang Islam, yaitu rukun Islam, dia harus bisa puasa Ramadan, harus berpuasa Ramadan. Tapi realitanya banyak orang Islam yang tidak menunaikan ibadah puasa. Ada nggak kira-kira? Banyak. Karena betul yang Allah panggil bukan orang Islam, tetapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang berislam belum tentu beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang badui Arab, tiba-tiba mengumumkan diri, saya telah beriman. Wah, lalu ditegur dengan ayat itu, ya, jangan katakan aku telah beriman, tapi katakanlah aku telah berislam. Kami telah berislam, itu saja. Kenapa? Walamma yudkhil imanu fi. Jadi ternyata Allah melihat imannya belum masuk kepada hatinya. Jadi orang yang iman belum tentu beriman. Karena ada dia sudah Islam tapi imannya cuma di mulut, tidak di hati. Sedangkan ayat berpuasa itu kita harus tahu, yang gerak, yang menerima dan yang melaksanakan tuh imannya. Maka pas sekali bulan Sya'ban itu latihan, ya, latihan bulan Sya'ban ini untuk latihan masuk bulan Ramadan, ya. Kata para ulama, syaqiyuz zar', ya, bulan
menyiram. Ya, kalau Rajab menanam. Ya, tapi kalau Sya'ban menyirami. Kalau Ramadan hasaluz zara', yaitu memanen. Ya, memanen. Maksudnya memanen apa? Apakah sudah selesai? Bukan. Memanen jerih payah persiapan Ramadan. Dalam arti Ramadan orang yang sudah memanen akan lebih mudah dan lebih lancar untuk beraktivitas amal soleh di bulan suci Ramadan. Ya, kalau yang nggak biasa dilatih di bulan Rajab, Sya'ban, berat. Ya, tiba-tiba harus puasa, nggak pernah puasa. Tiba-tiba harus baca Quran, ya, padahal jarang dekat dengan Al-Quran. Tiba-tiba suruh qiyamul lail, wah, padahal tidak pernah qiyamul lail. Nah, ini. Tapi kalau sudah dilatih di bulan Sya'ban, insya Allah. Nah, ini pentingnya kita tahu bahwasanya puasa perintah bagi orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba ini Allah Subhanahu wa taala juga memakai perintah di beberapa perintah yang lain. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, termasuk juga perintah puasa. Kutiba, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah yang sering orang ini berat dengan itu. Nah, uniknya lagi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ternyata sudah ada, ya, dari zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi masuknya syara' min qablana, yaitu syariat yang sudah ada sebelum kita. Puasa. Ada yang mengatakan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengatakan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, dan perintah puasa itu sudah ada dari nabi-nabi dan rasul terdahulu. Begitupun dengan perintah sholat sudah ada. Perintah apa lagi? Zakat sudah ada. Perintah apa lagi? Haji juga sudah ada. Ya, dari sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, puasa ini dipilih oleh Allah sebagai kewajiban, ya, untuk ditunaikan di bulan suci Ramadan. Ya, agar apa ilahnya? La'allakum tattaqun, agar kita terbentuk pribadi yang bertakwa. Ay furida alaikum ayyuhal mu'minun, diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman syam syahrul Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Kama furida ala min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian minal umam, dari umat-umat terdahulu. Ya. Litakunu minal muttaqina lillah, yang nanti harapannya kita semua ketika sedang menjalani dan setelah menjalani puasa Ramadan akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Ini biar nggak diem aja, saya tanya satu-satu dah. Mentang-mentang direkam nggak saya tanya, saya akan tanya satu-satu. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Zidan. Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa? Farhan. Innalil muttaqina mafaza, karena orang yang bertakwa pasti akan beruntung. Faz, sukses di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu. Banyak, setidaknya ada 5 poin yang bisa kita ambil di satu surat At-Talaq, ya. Ini, ya. Al-mujtanibina limaharimihi, yaitu dengan menjauhkan apa-apa yang diharamkan. Emang puasa itu apa sih? Puasa itu apa? Menahan diri. Ya, fikihnya udah nyampe fikih puasa. Al-imsak. Puasa, saum, siam itu al-imsak, nahan. Lughatan menurut bahasa itu menahan. Menurut istilah yaitu al-imsak biniyah, dengan niat. Ta'abudin 'anil akli wa syurbi wa ghisyanin nisa wa sa'iril iftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams, yaitu nahan dirinya dengan niat berpuasa lillahi ta'ala
dengan apa? Untuk apa? Menjauhi makan dan minum dan berhubungan antara laki-laki dan suami istri, ya, bukan laki-laki dan perempuan sembarang. Berhubungan suami istri, wasairul muftirat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya kapan? Dari terbit matahari, terbit fajar, matahari duha, baru kita nahan. Nah, ini kacau ini, sambil ngantuk nih kalian. Dari terbit fajar, bukan terbitnya matahari, sampai nanti terbenamnya matahari. Nah, ini ya. Biar nanti puasanya benar. Ini mau puasa, fikih puasanya harus jalan ini ya. Maka dari itu ayyamam ma'dudat. Apa itu ma'dudat? Yaitu yang terbatas. Ayyam syam, ya, hari-hari puasa itu qalail, yaitu sedikit. Hiya syahrul Ramadan, yaitu hanya puasa di bulan Ramadan, 1 bulan saja, ya. Falam yufarridullahu alaikum syiyam kulli dahr. Dan Allah tidak mewajibkan hambanya untuk berpuasa dengan puasa dahr atau sepanjang masa. Takhfifan alaikum wa rahmatan bikum, yaitu supaya apa ya, meringankan kalian, kita semua, dan ini bentuk kasih sayang Allah. Allah nggak nyuruh kita puasa 2 bulan, 3 bulan, tapi cuma satu bulan itu cuma 1 bulan, nggak berat. Kalian pernah merasakan ketika habis puasa 1 pekan tiba-tiba kok mau Idul Fitri aja dan hari itu nggak terasa? Pernah nggak merasakan seperti itu? Berarti itu adalah ayyam ma'dudah, terukur, terhitung, bisa di apa namanya, ya, terbatas gitu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Apabila faman kana maridan mardan yadurruhu shaum, mardan yadurruhu shaum, yaitu apabila ada kita ini sakit dengan penyakit yang mana makin sakit ketika berpuasa, au musafiron safaron syar'iyan, atau ketika kita berpergian dengan kepentingan syar'i, alasan syar'i, ya. Wa qaddarahul fuqaha, dan dengan batas yang disepakati oleh ahli fikih, yaitu berapa? 84 kilometer. Fa aftarul marad wa au safar, maka berbukalah, silahkan berbuka bagi yang sakit dan yang berpergian. Fa alaihil qada, dan baginya adalah mengqada iddatul ayyam allati aftaruha, yaitu dihitung berapa hari yang kita berbuka di atas hari itu. Jadi 2 hari ya qadanya ya 2 hari, 3 hari ya 3 hari, dan seterusnya. Dan jangan sampai tiba-tiba apa itu, melaksanakan perintah-perintah atau melakukan hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa. Makan, minum sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Kecuali kalau lupa, ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya, kalau lupa nggak masalah. Man akala nasian, ya, lupa, ya, maka nggak masalah. Tapi bukan berarti barang siapa yang makan nasi nggak apa-apa, tapi barang siapa yang makan dan lupa, nasian di situ lupa, bukan nasi. Ya, barang siapa yang makan nasi nggak apa-apa, enggak. Ya. Tapi ingatnya sudah kenyang, alhamdulillah, astagfirullah, lagi puasa. Biasanya hari pertama, hari kedua. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena nggak ada persiapan di bulan Sya'ban. Ya, sudah makan soto 1 mangkok baru, aduh puasa saya gimana ya. Apalagi lagi makan nasi padang tuh, masya Allah, ya, diingetin temennya puasa, astagfirullah, ini belum minum ini, seret gitu kan. Kenapa ngasih taunya sekarang gitu? Nanti ya nggak bisa, stop udah, kalau sudah ingat stop, nggak boleh dilanjut. Nanggung ini gimana? Ya nanggung Anda puasanya apa, membatalkannya dengan sengaja, nggak boleh. Apalagi bagi orang yang sudah kawin, menikah, ya, itu harus tahan 1 hari. Ya, di sini siapa yang menikah nih? Tuh. Nah, tuh. Ya kan? Ya harus tahan.
Ada kisah sahabat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu mengadukan kepada Rasulullah di dalam Bukhari. Dan kemudian beliau ini melakukan hubungan suami istri di siang hari. Iya, siang hari bolong. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, seperti apa hukuman yang saya peroleh ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, carilah budak di daerahmu, lalu bebaskanlah budak. Ya, alasannya satu, budak sudah jarang didapati. Yang kedua, ya saya tidak mampu untuk membebaskan budak. Ya sudahlah, yaitu puasa berapa? Syahrain mutatabi'ain, 2 bulan puasa. Ya Rasulullah, 1 bulan aja jebol, 2 bulan gimana? Repot saya. 1 bulan aja saya melanggar ini. Ya sudahlah, memberi makan 60 orang fakir miskin. Saya tidak mampu, saya tidak punya uang. Bingung, ngasih hukuman apa ini? Untuk kafaratnya ini, melanggar ini, kan harus bayar kafarat. Akhirnya Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang memberikan kurma, 1 keranjang kurma. Kata Rasulullah, ya sudahlah, ini kurma, bawa pulang. Lalu kamu berikan kepada orang yang miskin di situ, entah dari saudaramu, entah dari tetanggamu, berikan mereka ini. Kamu niatkan sedekah untuk bayar kafarat apa yang telah kamu langgar itu. Ya Rasulullah, di antara tempat saya yang paling miskin. Ayo sudahlah, buat kamu aja itu kurma, makan untuk kurma. Rasulullah tertawa, tersenyum hingga gigi gerahmnya terlihat. Sudah melanggar puasa, dapat kurma. Nah, ini luar biasa nih ya. Sahabat itu orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah perintah saum atau perintah berpuasa. Lalu ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, ya, kenapa Allah memilih puasa? Kenapa enggak Allah mewajibkan yang lain? Contoh, Allah wajibkan sedekah saja di bulan 1 bulan, atau Allah mewajibkan untuk sholat saja 1 bulan, wajib tapi sifatnya, atau Allah mewajibkan yang lain, baca Quran kah, atau amaliyah zikir yang lainnya, tapi kenapa harus puasa? Ada yang bisa jawab? Karena puasa itu, ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum jami'an, ternyata puasa ini mampu mengendalikan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Yang tadinya mau mencuri, ingat lagi puasa. Yang tadinya mau marah, ingat lagi puasa. Karena gini, setiap manusia ini punya jin qarin. Ya, setiap manusia punya jin qarin. Bahkan ketika itu disampaikan di hadapan para sahabat, sahabat menanyakan, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Ya, termasuk saya juga ada jin qarin. Hanya saja saya bisa menundukkan jin qarin itu. Lalu jin qarin yang bersifat syaitan itu masuk ya kepada diri manusia melalui aliran darah, majrad dam. Ya. Kalau kita lagi puasa, itu menyulitkan dan mensukarkan jalan setan untuk masuk ke tubuh kita. Jadi, dalam artian, selain hadis yang tadi itu, setan akan dibelenggu di bulan suci Ramadan dan sangat kesulitan dengan menggoda manusia. Ya, ayo ini, ayo, sulit karena manusia sedang berpuasa. Ya, tapi tetap hawa nafsu tetap ada. Itu alasan pertama. Jadi ternyata puasa ini bisa mengendalikan menjadi orang yang soleh. Coba orang yang kenyang, perut isinya itu full, orang yang kenyang, sama orang yang lagi lapar, kira-kira potensi marah, potensi untuk menyalahkan orang, potensi untuk malas, potensi untuk mengeluh, itu yang lapar apa yang kenyang? Yang kenyang. Potensi untuk ngantuk, wah, kenyang pun ngantuk, lapar pun ngantuk. Ya. Jadi seperti itu, ya. Dalam perut yang kosong ini itu bisa lebih halawatul iman itu muncul dalam hati. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah posisi dan kondisi hamba yang mana Allah sukai. Ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan setiap pekannya Rasulullah puasa di hari Senin dan Kamis.
Senin ketika ditanya kenapa engkau berpuasa, karena ana wulida fihi, saya puasa di hari itu, hari itu lahir, hari Senin. Kamis karena amal diangkat oleh Allah. Bulan Sya'ban sama, syahrun turfa'u fihi al-a'malu shalihah ila rabbil alamin. Dan saya ya, wa ana uhibbu ayyurfa' amali wa ana sha'im, dan saya sangat suka ketika amalku diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Dan Allah memberikan kode yang luar biasa nih melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyamuli wa ana ajzi bih. Puasa seorang hamba ini adalah milikku, milik Allah. Puasa kita ini milik Allah. Wa ana ajzi bih, dan langsung saya yang akan memberikan pahalanya. Contoh, orang ngaji, baca Quran, potensi riyanya itu ada. Orang sholat, entah itu sholat sunnah, sholat malam, potensi riyanya ada. Kalau puasa gimana? Gak ada yang tahu orang itu puasa. Diem aja kita mau pamer, hai saya ini lagi puasa loh, kan nggak begitu. Ya diem aja. Nah ini maksudnya Allah suka dengan amalan puasa itu karena itu. Bahkan orang yang sering berpuasa itu Allah sediakan satu pintu fil jannati abwab. Ya, di surga itu ada pintu-pintu, dan satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan. Ar-rayyan la yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak akan masuk lewat pintu ar-rayyan kecuali orang yang gemar berpuasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib semuanya harus puasa. Saya alhamdulillah rajin puasa, Ustaz. Puasa Ramadan. Ya memang harus puasa itu, bukan rajin. Yang rajin adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah. Tapi kalau rajinnya puasa Ramadan itu bukan rajin, yaitu kewajiban. Ya, alhamdulillah saya rajin puasa Ramadan, bukan rajin itu. Ya, ar-rayyan itu ar-rayyan. Nah, orang yang namanya ar-rayyan harus masuk ar-rayyan, sering berpuasa. Ya, diingatkan kalau Senin Kamis suruh puasa. Nah, harus, ya. Rayyan, ya, pintu yang khusus bagi orang berpuasa. Itu cinta Allah kepada orang yang berpuasa. Jadi yang pertama, ternyata Allah pilih puasa karena dengannya puasa bisa mengendalikan hawa nafsu hamba-hambanya. Setannya sulit, sukar dalam menggoda manusia, ya, hawa nafsu ditekan. Yang kedua, ternyata Allah sangat mencintai amalan puasa ini. Amalan khusus ini memang Allah nilai langsung. Ya, itu kenapa ada puasa Ramadan diwajibkan. Yang ketiga, ternyata ketika orang berpuasa, ya, dan Allah wajibkan orang ini berpuasa, amalan-amalan sunnah yang lain, amalan-amalan soleh yang lain itu ngikut. Lagi puasa, ya rajin baca Quran. Lagi puasa, kayaknya kalau untuk sholat tadinya malas, pas puasa rajin. Lagi puasa, apalagi ya sedekah lebih enteng, amalan kebaikan itu lebih enteng. Maka poin yang ketiga adalah dengannya puasa ini bisa mendorong amal-amal soleh yang lainnya. Sedekah, baca Quran, ya sholat malam, saling bantu, peduli dengan sesama, itu cepat, responnya itu cepat kebaikan. Yang nggak pernah ke masjid soft awal, nah gitu. Itu karena puasa. Ya, maka Allah kasih waktu ayyam ma'dudat, 1 bulan dah puasa. Ya, maka puasa itu juga harus disertai dengan amal yang baik-baik. Jangan sampai nanti gini, kita sedang puasa nih, tapi masih mencela mulutnya. Kita masih puasa, masih usil tangannya, masih zalim ke yang lain. Kita lagi puasa, kakinya kita malah jalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Kita lagi puasa, tiba-tiba mulutnya menggibah, namimah, dan yang lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan yang jelek, perkataan menggunjing lah, perkataan yang kotor lah, wal amalu bihi, dan amalnya juga yang jelek. Jadi perkataan jelek nggak bisa ditinggalin, amal jelek nggak bisa ditinggalin. Walaysa lillahi hajah, Allah tidak punya hajat atas kita. Allah nggak peduli dengan puasa yang kita lakukan.
ayada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun kita menjauhi atau mencegah makan dan minum, kita nggak makan, kita nggak minum. Tetapi apa? Allah tidak melihat puasa kita karena kita puasa tapi mulutnya nggak dijaga, kelakuannya nggak dijaga. Tuh, sayang. Maka kata Rasul di hadis yang lain, banyak makam min shaimin, orang yang berpuasa, yaitu apa? Hanya merasakan lapar dan pahalanya terkurangi, bahkan tidak dapat, naudzubillah. Ya, bukannya puasa itu nambah pahala. Makanya ke taman itu hati-hati, puasa-puasa nanti dapat pahanya yang lain lagi. Ya, gugur. Wah, bukan gugur dosanya, gugur pahalanya. Ya, bukan gugur rontok dosanya, rontok pahalanya. Jaga, mata ditutup. Ya. Lagi puasa. Sampai-sampai ketika ada orang di hadis yang lain, ya, ketika datang kepada kita, ya, ja'a rajul, datang kepada orang yang berpuasa, mengganggunya, mengejeknya, menzoliminya, maka orang yang berpuasa mengatakan, inni shaim, saya lagi puasa. Sampai situ hadisnya, jangan dilanjutkan, inni shaim ba'da tarawih insyaallah anta. Tidak ada begitu ya, saya puasa ya, sampai situ. Jangan ya nanti aja habis tarawih, lihat aja, bukan. Jadi untuk menjaga dirinya itu luar biasa orang yang berpuasa. Nah, tapi kalau di akhir-akhir Sya'ban ini dimakruhkan untuk berpuasa. Karena apa? Bulan suci Ramadan tidak didahulukan dengan puasa sunnah. Bahkan kalau mepet-mepet 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, bisa jadi itu puasa yang haram. Kan ditakutkannya membuka bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Maka kita lihat banyaknya para ulama menjelaskan di akhir Ramadan, di akhir Sya'ban, ya, sepekan lah ya, itu sudah tidak ada puasa sunnah. Berarti bisa dengan apa? Bisa dengan ngajinya ditingkatkan karena nanti syahrul Quran. Terus kemudian ada apalagi tahajudnya dilaksanakan, ya, karena di situ ada perintah untuk qiyamul lail. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua harus ada iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nanti kalau kalian pulang ditanyain, apa itu iman? Oh, iman jelas tahu, beriman, iman, ya, tasdiqu bil qalb, ya, takriru bil lisan atau bil jawarih. Nah, jadi ada ketetapan dan keyakinan iman. Apa itu apa? Ihtisab. Ihtisab itu harapan. Tau'a. Ya, harapan kebaikan, harapan pahala, harapan diterima di Allah, itu ada harapan, berharap. Ya. Nah, kalau tidak ada harapan, ya ini kurang. Karena syaratnya ada iman dan harapan. Supaya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni dosa-dosa kita. Ini bulan suci Ramadan ini berkah sekali nih. Ya, maka detik-detik yang sangat dinanti-nantikan ini sebetulnya kalau kita semua sadar. Saya tanya, kira-kira ada nggak orang yang sudah menanti betul bulan suci Ramadan, kurang 1 hari 2 hari ternyata Allah wafatkan dia? Ada nggak begitu? Ada. Bahkan sampai 1 hari sudah persiapan ya, sore-sore untuk apa? Untuk sahur. Di malamnya tarawih pertama itu dia sudah belanja ini belanja itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakanlah cukup. Maka pesan saya terakhir nih, teruslah berharap dan berdoa agar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya, agar dosa-dosa yang kita lakukan kemarin itu bisa diruntuhkan, bisa digugurkan di bulan suci. Berapa dosa kita sama orang tua, sama guru, ya, dia ngajari ngantuk-ngantuk, ini apa enggak dosa itu. Nah, bulan suci Ramadan menggugurkan dosa-dosa, ya. Terus kemudian ada dosa-dosa yang ganggu tetangga, ganggu teman, ganggu yang mungkin itu kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, itu kan perlu digugurkan dengan dosa-dosa amalan yang lain, ya, saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Maka ketika orang ini sungguh-sungguh, ya, dan sudah dipraktekkan di bulan Sya'ban ini,
Dan memang ketika nanti takdir berkata lain, Allah mengambil usia kita, mewafatkan kita lebih awal, kita sudah terhitung orang yang dapat bagian dari bulan Ramadan. Karena apa? Kecintaan kita, karena orientasi kita betul-betul sudah masuk di bulan Ramadan. Karena dan kita sudah melakukan beberapa amal soleh di bulan Sya'ban, seperti memperbanyak puasa, memperbanyak hafal Quran, memperbanyak qiyamul lail, ya, memperbanyak infak. Seperti itu. Maka dikatakan apalagi infak ini ya, di bulan suci Ramadan keluarkan walaupun sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi tatkala masuk bulan suci Ramadan. Ya, itu. Walaupun tinggal berapa hari lagi nih kira-kira, 1 pekan. Ditunggu dengan harapan, dengan amal soleh, dengan doa, ya. Karena ini kesempatan emas nih, bulan suci Ramadan kesempatan emas. Ya, selain kita berharap berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita juga berharap agar bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tatkala itu dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah menaiki 3 tangga mimbarnya, ya. Dan setiap satu tangga Rasulullah mengatakan amin. Tangga kedua, amin. Yang ketiga, amin. Ya, ternyata di setiap tangga itu Rasulullah mendengar doa Jibril alaihissalam dan Rasulullah mengaminkan. Ya, yaitu apa? Di antara 3 itu adalah tentang Ramadan. Yaitu barang siapa raghima'an fu'abdin, sangat rugi. Ya, yaitu apa? Man dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Masuk bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, beramal di bulan Ramadan, tetapi setelah itu dia bukan termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Rugi sekali. Ya. Lewatnya bulan Ramadan bukannya makin panen yang banyak karena pahala-pahala yang didapatkan dan dosa digugurkan, malah dosanya masih sama atau naudzubillah makin besar. Nah, ini rugi. Ya. Maka jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan. Nah, ayat terakhir, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ini penting sekali nih, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Ternyata di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, huwa syahrul Ramadan al-mubarak. Ya. Alladzi ibtida'a bihi nuzul Qur'anil Karim wa anzalahu Allahu hidayatan linnas. Ya, dan Allah menurunkan Al-Qur'an dan menjadi hidayah bagi manusia. Ya, wadihun fil ahkamihi, ya, yaitu jelas terang. Al-Qur'an itu jelas dan terang. Ya. Farraqallahu bihi bainal huda wad dalal, dan Allah di dalam Al-Qur'an memisahkan, membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, wal haqqu wal batil, yang hak dengan yang qad ja'al haqqa wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Langsung disambutkan dengan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ini luar biasa nih nuzul Quran. Nah, jadi ya, tentang nuzul Quran ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Itu 1 kali turun. Ya, semuanya. Dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, yaitu langit dunia. Nanti proses yang kedua turunnya dari langit dunia ila sadrun nabi. Ya, dari langit ini kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ke otak dan kehafalan Nabi. Jadi Al-Qur'an bukan di sini, tapi di sini. Kadzalika linusabbita bihi fuadak, hati. Nah, dan itu secara munajjaman, secara berangsur-angsur. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Al-Qur'an faraqnahu ay fassalnahu. Ya.
berangsur-angsur, pelan-pelan, sesurat, ya, beberapa ayat, ya. Dan itu masanya berapa? 23 tahun. Ada mengatakan 22 tahun lebih sekian bulan. Itu proses turunnya Al-Quran. Dan turun secara mutawattirah biwasitati amin, yaitu Jibril alaihi salam. Nah, maka faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat syahrul hilal, ya, hilal, maka syahrul itu nanti ke hilal, maka berpuasalah. Maksudnya hilal di bulan suci Ramadan. Ya, jadi kesimpulannya bulan besok bulan Al-Quran. Ya, siapa yang siap khatam 4 kali? Siapa yang siap khatam 4 kali? Khatam 3 kali? Masa nggak siap khatam? Mana? Yang sudah lama-lama? Gimana? Khatam 3 kali? Oh, kalau Randi mah khatamnya 5 kali. Kok gini-gini? Rasulullah setidaknya khatam 1 kali, ya. Utsman 1 hari khatam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berapa kali khatam? 2 kali dalam 1 hari. Berarti 60 kali khatam. 60 kali khatam 1 bulan. Ya, tentu itu bukan level kita. Nah, Rasulullah sudah jelaskan dalam hadisnya tidak akan sampai ke pemahaman seseorang ketika menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi minimal kalau kita mau khatamin Quran dengan kemampuan kita yang terbatas, ya 1 pekan lah, 1 pekan khatam Quran, 1 pekan atau bisa 5 hari, ya, berarti 6 juzan. Ya, kalau 3 hari terlalu cepat, apalagi kurang dari 3 hari itu na'udzubillah, jangan dah. Belum sampai ke sana kemampuan kita, atau yang Allah berikan kemampuan kepada kita belum ke sana. 3 kali, ayo khatam Ramadan. Kemarin Usama sudah tuh 3 kali. Karena ada kisah yang menarik, ya, di Setiba Makassar itu ada yang mengamalkan 1 hari khatam 1 kali, atau 1 kali 2 kali, bahkan langsung diumrohkan itu, masya Allah, ya. Kalau 1 hari 2 kali khatam nggak kebayang itu, ya full ngaji. Dan itu menurut saya karena dengan kemampuan kita ini, ya jangan, ya kita hindari, ya paling cepat 3 hari lah. Tadi berapa? 10 kali khatam Al-Tamis. 10 kali. Sifrnya gelundung, nolnya gelundung, tinggal 1. Itu pun Idul Fitri masih ngaji, kurang juz 30 gitu. Jangan khatam cuma sekali, ya khatam minimal 3 kali, ya, per 10 hari khatam. Kalau 2 kali khatam, berarti kemungkinan nggak pernah khatam sebulan. Maksudnya apa? Di luar Ramadan berat. Maksudnya ketika kita dekat Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita harapkan kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Ya, kalian pernah dengar hadis ini enggak? Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min." Mathalul mu'min artinya apa? Mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman. Ini hadis ini keren. Ada 4, nanti kalian nilai kalian yang mana. Mathalul mu'min yaqra'ul Qur'an, ya, perumpamaan seorang yang beriman yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama mensyarah hadis ini pakai fi'lul mudhari', yaqra'ul Qur'an. Yaqra' itu yadullu ala dawamiha wa istimrariha, berarti sering orang beriman tapi dekat dengan Al-Qur'an, senantiasa berinteraksi terhadap Al-Qur'an. Itu Rasulullah diperumpamakan oleh Rasulullah seperti buah utrujah. Utrujah itu limun, tahu limun, ya.
rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, sedap, dan ketika dirasakan juga sedap dan enak. Buat dirinya sendiri, dia orang yang beriman, insya Allah selamat. Dan dia juga bukan hanya kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk orang di sekitarnya, keluarganya, saudaranya, masyarakat sekitarnya, lingkungannya, karena keberkahan bacaannya, kebaikan yang ditimbulkan oleh bacaan Al-Quran, karena dia dekat dengan Al-Quran. Ya, itu yang pertama, mau seperti limun. Atau yang kedua, masalul mu'min, seorang mukmin, ya, la yaqra'ul Quran, malas ngaji, jauh dari Al-Quran, ya, kama sali tamroh. Apa tamroh? Kurma, la rihalaha wa ta'muha khulwun. Ya, baunya tidak ada. Kurma ada baunya? Enggak ada. Enggak ada. Mau kurma numpuk banyak juga baunya enggak ada. Tapi ketika digigit, dicicipin, rasanya manis, enak. Maksudnya apa? Buat dirinya sendiri, ia orang yang beriman, insya Allah selamat. Tetapi belum bisa membawa kebaikan, keberkahan, dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Karena apa? Orang beriman ini masih jauh dari Al-Quran, jarang ngaji. Jadi keberkahan tidak turun di orang-orang sekitarnya, kemanfaatannya tidak ada. Buah kurma, oke, bisa baik dirinya sendiri, tapi tidak memberikan kebaikan buat orang lain, buat orang tuanya, buat ininya. Yang ketiga, masalul munafik, orang yang munafik, ya, yaqra'ul Qur'an. Tahu orang munafik itu cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa hiya. Buat sholat aja malas, azan masih di bawah. Nah, ini hati-hati itu. Semangatnya kendor untuk amal soleh, kok orientasinya manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedih. Itu orang munafik tuh, ya. Yaitu seperti apa? Royhanah. Royhanah itu bunga royhanah. Ya, nama royhanah itu nama dari bunga, ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya sedap sekali, bunga, harum. Tetapi ketika kita makan itu bunga, rasanya pahit, gak enak. Ya. Maksudnya apa? Orang munafik ini jelas di mana tempatnya nanti? Fidarkil asfali minan nar. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Tempatnya di jahannam, di kerak api neraka, dikumpulkan bersama orang kafir. Itu orang munafik. Jadi ketika dimakan pahit, iya, dirinya akan celaka, binasa, nggak akan selamat orang munafik itu. Tetapi dia masih dekat dengan Al-Quran, ternyata masih ada harumnya, ada kebaikan dan manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Atas apa? Atas bacaannya. Dia dekat dengan Al-Quran, ya, keberkahan itu turun di rumahnya, turun di keluarganya, turun di lingkungannya, turun karena bacaan Al-Qurannya. Biarpun dirinya nanti binasa, karena orang yang munafik tidak baik. Ya, itu seperti bunga royhana. Nah, pertama limun, oke, dua-duanya mantap, ya, rasa harum, oke. Kedua tamroh, kurma, rasanya manis tapi baunya nggak ada, manfaat nggak ada, ya, keberkahan nggak ada. Kemudian bunga royhana, wangi betul, tapi ketika dimakan pahit. Yang keempat, masalul munafik, yaitu adalah orang yang munafik yang kita sebutkan ciri-cirinya tadi. La yaqra'ul Qur'an, sudah munafik dan jarang ngaji, jauh dari Al-Qur'an. Kama salikhandalah, seperti broto wali, la rihalaha wa ta'muha murrun, yaitu ketika baunya tidak ada dan rasanya pun pahit. Nah, ayo pilih yang mana kalian? Jadi limun, ya, orang yang beriman tapi dekat dengan Al-Quran. Kalau kita iman saja nggak dekat sama Al-Quran, manfaat dan keberkahan untuk keluarga itu tidak ada. Orang-orang munafik saja itu kalau masih dekat dengan Al-Quran saja ada kebaikan untuk orang sekitarnya. Apalagi sudah munafik jauh dari Al-Quran, la yamutu wa la yahya, ya, tidak bermutu ngabisin biaya, ya. Yamutu walau kana hayyan. Ya, ini, ya. Maka di bulan suci Ramadan saatnya kita untuk dekat dengan Al-Qur'an.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ay yuridullahu bihadzal hukm taysir alaikum la ta'sir, yaitu Allah menginginkan dengan hukum puasa ini, ya, yang tadi maksudnya tentang yang sakit dengan yang safar itu boleh berbuka, itu Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan, ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bertakbir nanti, karena kita dipaksa mendapatkan hidayah sehingga kita menjadi orang yang la'allakum tashkurun, ya. Jadi ketika kita nanti bulan Syawal kita merayakan dengan takbir menggema di mana-mana, itu saatnya kita bersyukur karena Allah berikan kesempatan kita untuk menyelesaikan bulan Ramadan. Ya, ada yang tanyakan? Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.